Media elektronik itu sendiri adalah informasi digital yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar melalui internet atau jaringan komputer. Perangkat elektronik seperti TV, komputer, laptop, dan handphone dapat mengirimkan informasi berupa suara, video, gambar kepada siswa. Media ini berguna pada saat pembelajaran karena dapat menampilkan penjelasan guru, bahan pelajaran, atau literatur yang sangat jelas. Pembelajaran dengan media elektronik tidak hanya membantu guru menjelaskan pelajaran saja, tapi juga membuat kegiatan belajar itu lebih menarik dan juga efektif. Pada zaman seperti sekarang, media elektronik itu menjadi sangat penting karena siswa dapat memperoleh informasi pembelajaran dari guru melalui internet kapan saja. Media elektronik. Media elektronik adalah alat teknologi seperti radio, TV, dan juga internet yang membantu kita belajar dan juga mengajar. Dengan media elektronik kita dapat kirim dan juga menerima pesan informasi dengan cepat dan juga mudah. Contohnya kita dapat menggunakan laptop atau internet untuk kita belajar online. Media elektronik juga membuat komunikasi kita lebih cepat dan juga singkat, sehingga kita bisa belajar lebih efektif lagi. Lalu di sini ada bentuk-bentuk dari media elektronik. Yang pertama itu ada televisi. Televisi merupakan media elektronik yang paling efektif dalam promosi kesehatan karena memiliki jangkauan yang luas dan juga bersifat audiovisual. Pesan kesehatan dapat tersampaikan melalui iklan layanan kesehatan, talk show kesehatan, film pendek edukasi, dan juga siaran khusus kesehatan. Yang kedua itu ada radio. Radio merupakan sebagian media promosi kesehatan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet dan juga televisi. Penyampaian pesan dilakukan melalui siaran dialog interaktif dan juga iklan layanan masyarakat, dan juga dapat dengan program-program kesehatan. Lalu yang ketiga itu ada internet atau website resmi. Website resmi seperti situs Kemenkes RI atau WHO berfungsi sebagai sumber informasi kesehatan yang akurat dan juga terpercaya. Media ini memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, luas, dan juga dapat diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada nomor 4 itu media sosial. Media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga TikTok digunakan sebagai sarana promosi kesehatan berbasis elektronik. Media kesehatan ini tuh sangat efektif untuk menjangkau kelompok usia muda dan juga masyarakat umum melalui konten visual, video pendek, poster digital, serta kampanye kesehatan melalui daring. Nah, yang kelima ini ada video edukasi. Video edukasi digunakan dalam penyuluhan, seminar daring, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Media ini tuh dapat berupa animasi, film pendek, simulasi yang menjelaskan informasi kesehatan secara menarik dan juga mudah dipahami. Dan yang keenam ini ada aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan pada smartphone yang digunakan untuk promosi perilaku hidup sehat, pengingat waktu minum obat, pemantauan kesehatan, serta edukasi kesehatan. Selanjutnya ada karakteristik dari media elektronik. Di sini ada 8 karakteristik media elektronik. Yang pertama itu menggunakan teknologi elektronik. Media elektronik membutuhkan perangkat listrik dan juga teknologi digital untuk menyampaikan pesan seperti televisi, radio, komputer, internet, dan juga telepon pintar. Dan juga yang kedua itu ada bersifat audiovisual. Pesan dapat disampaikan melalui suara seperti podcast dan juga radio, dan juga pesan dapat disampaikan melalui gambar atau video seperti televisi dan juga YouTube, atau gabungan antara keduanya sehingga lebih menarik dan juga mudah dipahami. Yang ketiga ada jangkauan luas dan juga cepat.
Media elektronik mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang besar dan wilayah yang luas sehingga dapat berjalan dengan waktu singkat dan juga bahkan secara real time. Yang keempat, ada informasi dapat diperbarui dengan cepat. Konten dapat dirubah, diperbarui, dan disesuaikan dengan kondisi terbaru, terutama pada media berbasis internet dan juga media sosial. Ada karakteristik yang kelima, yaitu interaktif. Media elektronik modern memungkinkan adanya komunikasi dua arah, misal tuh kayak melalui kolom komentar, pesan secara langsung, ataupun diskusi dalam daring. Nah, yang keenam ini ada daya tarik tinggi. Penggunaan gambar, animasi, suara, itu membuat pesan tuh lebih menarik dan juga meningkatkan perhatian serta pemahaman dari audiens. Terus yang ketujuh ada mudah diakses. Sebagian besar media elektronik itu dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja selama ada jaringan dan juga perangkatnya itu mendukung. Terus yang ke-8 ada efektif untuk edukasi dan juga promosi kesehatan. Media elektronik sangat efektif digunakan untuk menyampaikan pesan kesehatan, kampanye pencegahan penyakit, dan juga perubahan perilaku pada masyarakat. Peran dari media elektronik. Dengan memanfaatkan media elektronik, kita dapat menyebarkan informasi terkait kesehatan secara efektif dan juga cepat, sehingga masyarakat itu lebih peduli dan juga lebih teredukasi tentang kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 2018 juga menekankan pentingnya promosi kesehatan melalui media untuk meningkatkan kesadaran dan juga perilaku hidup sehat dari masyarakat. Dalam konteks ini, media juga dapat digunakan yang pertama untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat, yang kedua mendidik masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan juga perilaku hidup sehat, yang ketiga membangun opini dan juga kesadaran publik tentang isu-isu kesehatan, yang keempat, mempermudah penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Ada fungsi dari media elektronik. Yang pertama itu ada fungsi informatif, yaitu menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan juga terkini. Yang kedua, fungsi edukatif, meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat. Yang ketiga, fungsi persuasif, mendorong perubahan sikap dan juga perilaku hidup sehat. Yang keempat, fungsi motivatif, memberikan dorongan atau inspirasi. Dan yang terakhir ada fungsi advokatif, mendukung kebijakan dan juga program-program kesehatan. Selanjutnya, di sini ada strategi penggunaan media elektronik. Yang pertama ini ada penentuan sasaran yang jelas. Strategi dimulai dengan mengidentifikasi sasaran, promosi kesehatan seperti usia, pendidikan, perilaku, dan akses teknologi. Media elektronik memungkinkan pesan disesuaikan dengan karakteristik sasaran, misalnya remaja melalui media sosial dan masyarakat umum melalui televisi. Ada pemilihan media yang tepat, yaitu pemilihan jenis media elektronik harus disesuaikan dengan tujuan dan sasaran promosi kesehatan. Antara lain, yang pertama ada televisi, yaitu efektif untuk mencakup masyarakat luas. Yang kedua ada radio, cocok untuk daerah dengan keterbatasan akses internet. Yang ketiga ada media sosial dan internet, efektif untuk edukasi interaktif dan cepat. Dan yang keempat ada aplikasi kesehatan dan website, yaitu mendukung edukasi berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada penyusunan pesan yang menarik dan mudah dipahami, serta pesan kesehatan yang harus dilakukan, yaitu menggunakan bahasa sederhana dan jelas, menggunakan bahasa sesuai dengan budaya lokal yang ada, berbasis bukti ilmiah, mengandung ajakan tindakan atau call to action seperti hidup bersih dan sehat. Yang keempat ada pemanfaatan audio visual, yaitu pemanfaatan audiovisual unggul untuk media elektronik dalam penggunaan gambar, video, animasi, dan suara. Penyajian audiovisual dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat masyarakat terhadap pesan masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada konsistensi dan frekuensi penyampaian pesan. Pesan promosi kesehatan perlu disampaikan secara berulang, konsisten agar membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat masyarakat. Yang keenam, di sini ada interaktivitas dan partisipasi masyarakat. Media elektronik berbasis digital seperti media sosial, aplikasi menggunakan interaksi dua arah seperti tanya jawab kesehatan dan menyediakan komentar dan diskusi serta survei dan kuis kesehatan. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan kepedulian. Selanjutnya di sini yang ketujuh ada kolaborasi dengan tokoh dan lembaga kredibel, yaitu melibatkan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, influencer kesehatan,
serta institusi resmi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan kesehatan yang akan disampaikan. Yang kedelapan, di sini ada monitoring dan evaluasi, yaitu efektivitas media elektronik perlu dievaluasi melalui jangkauan audiens, respon masyarakat, perubahan pengetahuan dan perilaku kesehatan, dan hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan strategi promosi selanjutnya. Di sini ada tantangan dan hambatan media elektronik. Yang pertama, ada kesenjangan akses teknologi, yaitu tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap media elektronik, terutama di daerah terpencil atau kelompok dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Nah, keterbatasan jaringan internet, listrik, dan perangkat digital menjadi hambatan utama dalam penyampaian pesan kesehatan. Yang kedua, ada rendahnya literasi digital dan kesehatan, yaitu sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan memilah informasi kesehatan yang benar di media elektronik. Hal ini dapat menyebabkan salah tafsir pesan kesehatan atau mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Yang ketiga, ada penyebaran informasi tidak akurat atau hoax kesehatan. Media elektronik, khususnya media sosial, memungkinkan penyebaran informasi kesehatan yang tidak berbasis ilmiah. Secara cepat, hoax kesehatan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesan resmi dari tenaga kesehatan dan juga pemerintah. Selanjutnya, yang keempat, ada kurangnya kredibilitas sumber informasi, yaitu banyak konten kesehatan di media elektronik tidak berasal dari sumber yang resmi atau kompeten. Masyarakat seringkali sulit membedakan informasi kesehatan yang benar dengan yang menyesatkan. Yang kelima, keterbatasan interaksi tatap muka, yaitu media elektronik cenderung mengurangi komunikasi langsung antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Hal ini dapat menghambat klarifikasi pesan dan pemahaman mendalam terhadap untuk materi kesehatan yang kompleks. Yang keenam, hambatan bahasa dan budaya. Pesan kesehatan yang disampaikan secara nasional melalui media elektronik terkadang tidak sesuai dengan bahasa lokal, norma, dan budaya setempat, sehingga pesan kurang diterima atau dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, yang ketujuh, di sini ada keterbatasan sumber daya dan biaya. Produksi konten media elektronik yang berkualitas seperti video, animasi, aplikasi itu membutuhkan biaya, tenaga ahli, dan waktu. Keterbatasan anggaran dapat menghambat berkelanjutan promosi kesehatan. Yang kedelapan, ada overload informasi atau informasi overload, yaitu masyarakat terpapar terlalu banyak informasi di media elektronik. Pesan promosi kesehatan dapat tenggelam di antara konten lain sehingga kurang mendapat perhatian. Yang kesembilan, sini ada kesulitan evaluasi dampak perilaku, yaitu meskipun jangkauan media elektronik dapat diukur, viewers, like, dan share, yaitu perubahan perilaku masyarakat ini sulit dinilai secara langsung hanya melalui media elektronik. Dampak positif media elektronik. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Media elektronik seperti internet dan aplikasi kesehatan memungkinkan pasien mengakses informasi kesehatan dengan mudah. Yang kedua, mempercepat waktu tunggu. Aplikasi kesehatan online memungkinkan pasien membuat janji temu dengan dokter, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, membantu diagnosa dokter. Peralatan medis seperti stetoskop digital membantu dokter mendiagnosa penyakit dengan lebih akurat dan cepat. Yang keempat, penyimpanan data pasien. Teknologi memudahkan rumah sakit menyimpan dan mengelola data pasien. Selanjutnya, dampak negatif pada media elektronik. Yang pertama, penggunaan smartphone berlebihan. Media elektronik seperti smartphone dapat menyebabkan mata kering, postur tubuh buruk, kesulitan tidur, dan ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, isolasi sosial dan kesehatan mental. Penggunaan media sosial berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial, depresi, dan kecemasan. Yang ketiga, gaya hidup sedentari. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan gaya hidup sedentari, memicu penyakit seperti obesitas dan diabetes. Yang keempat, paparan cahaya biru. Penggunaan media elektronik sebelum tidur dapat menyebabkan kesulitan tidur akibat paparan cahaya biru. Selanjutnya, etika pemanfaatan media elektronik. Yang pertama, informasi harus benar, akurat, dan bersumber resmi. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks atau menimbulkan kepanikan.
Yang ketiga, menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami. Yang kelima, tidak menstigma atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Yang keenam, mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada media elektronik. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama ini menjangkau masyarakat luas dengan cepat. Yang kedua, pesan kesehatan mudah dipahami atau dengan audio visual. Yang ketiga, efektif untuk edukasi dan pencegahan penyakit. Yang keempat, mendukung komunikasi resiko saat wabah atau KLB. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yang pertama ini berpotensi menyebarkan hoaks kesehatan. Yang kedua, akses tidak merata seperti internet atau teknologi. Yang ketiga, pemahaman pesan berbeda-beda. Yang keempat, kurang interaksi personal. Selanjutnya di sini ada riset pengaruh penggunaan media elektronik. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Media elektronik membantu masyarakat memahami informasi dengan cepat dan luas. Yang kedua, membentuk sikap positif. Paparan pesan yang berulang dapat mempengaruhi sikap terhadap isu kesehatan. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku. Kampanye melalui TV, radio, dan media digital efektif mengubah perilaku kesehatan. Yang keempat, membentuk norma sosial. Media elektronik dapat memengaruhi cara pandang dan kebiasaan masyarakat. Yang kelima, berpotensi berdampak negatif. Penggunaan tanpa kontrol dapat menimbulkan misinformasi dan ketergantungan media. Selanjutnya, di sini ada implementasi media elektronik sebagai media kesehatan. Yang pertama, edukasi kesehatan masyarakat. Penyampaian informasi melalui TV, radio, website, dan media sosial resmi. Yang kedua, promosi perilaku hidup sehat atau PHBS. Kampanye gizi seimbang, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit. Yang ketiga, komunikasi risiko dan kedaruratan kesehatan. Informasi cepat dan akurat saat wabah, KLB, atau bencana kesehatan. Yang keempat, pelayanan kesehatan digital, telemedicine, aplikasi kesehatan, dan rekam medis elektronik. Yang kelima, penyebaran informasi program kesehatan pemerintah, sosialisasi imunisasi, screening kesehatan, dan layanan BPJS. Yang keenam, interaksi dan partisipasi masyarakat, media sosial dan hotline untuk tanya jawab dan pengaduan kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan media elektronik sebagai media kesehatan. Media elektronik sebagai media kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya promosi dan edukasi kesehatan masyarakat. Melalui media seperti televisi, radio, internet, media sosial, dan aplikasi digital, informasi kesehatan dapat disampaikan secara cepat, luas, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Media elektronik juga mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mendorong perubahan perilaku hidup sehat karena penyajiannya yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, pemanfaatan media elektronik secara tepat, akurat, dan berkelanjutan dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta mendukung keberhasilan program kesehatan.